Halo, apa kabar? Semoga nggak ada yang lagi sakit ya. Oh iya, biasanya kalau kita sakit dan kita pergi ke dokter, tentu aja tujuannya adalah biar sembuh dan sehat lagi. Tapi apa jadinya jika keinginan kita buat sembuh justru malah membawa kita menemui yang maha kuasa? Kok bisa? Bisa dong, soalnya dokter yang akan aku bahas ini emang bukan dokter biasa yang tugasnya menghilangkan keluhan-keluhan para pasiennya biar sehat dan bugar lagi. Tapi dokternya menghilangkan keluhan pasien senyawa-nyawanya ikut hilang. Nah loh, serem banget kan kalau ada dokter model begini? Kejadian super mengerikan ini terjadi di negara Inggris sana. Dan dokter pencabut nyawa ini bernama Harold Frederick Shipman. Aksinya itu berlangsung dari tahun 1975 sampai tahun 1998. Meskipun Harold dihukum karena 15 pembunuhan aja, tapi polisi meyakini bahwa dia telah membunuh lebih dari 250 orang. Modus operandinya juga ironis banget sih. Pertama-tama dia akan mendiagnosis pasiennya dengan penyakit yang tidak mereka miliki. Lalu dia memberikan saran layaknya seorang dokter biasa dengan bahasa medis yang meyakinkan. Gimana sih untuk orang awam yang nggak ngerti bahasa-bahasa medis yang cenderung rumit dan asing? Ya mereka pasti nurut-nurut aja. Apalagi yang ngomong adalah dokter kepercayaan mereka, ya kan? Nah, setelah pasiennya ini percaya sama bualannya, dia kemudian menyuntikkan mereka dengan dosis diamorfin yang berlebihan. Dosis yang akan membuat pasien-pasiennya itu meninggal dengan segera. Kasian banget sih, karena tanpa mereka sadari, kunjungan mereka ke kantor Dr. Harold akan menjadi kunjungan terakhir mereka ke dokter. Kira-kira gimana sih awal mula sampai dia bisa menjadi dokter yang sangat mengerikan kayak gini? Sini aku ceritain. Harold Frederick Shipman lahir di Nottingham, Inggris pada 14 Januari tahun 1946 sebagai anak kedua dari 3 bersaudara. Ayah Harold berprofesi sebagai seorang supir truk, sementara ibunya yang bernama Vera adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi saat ayahnya sedang bekerja, sehari-hari Harold dan saudara-saudaranya ia hanya sama si ibu. Apalagi namanya sopir, pasti jarang ada di rumah ya, di jalanan terus. Belum lagi kalau misal sopirnya itu yang jalur antar provinsi atau yang jauh-jauh gitu. Aduh, makin jarang pulang pastinya. Masa kecil Harold, dia adalah siswa yang terkenal jenius di sekolahnya dan dia juga unggul dalam bidang olahraga, khususnya rugby. Singkat kata, dia adalah sosok yang tauladan dan panutan bagi siapapun kala itu. Tapi jalan hidup Harold berubah saat dia baru berusia 17 tahun. Di tahun itu, ibunya Vera yang cukup dekat dengan Harold didiagnosis menderita kanker paru-paru. Siang malam, pokoknya Harold ini selalu ada dan merawat si ibu. Karena waktu itu, si ibu hanya bisa terbaring lemah di ranjang. Sampai pada tahap akhir penyakitnya, di mana kanker itu kan ada stadium 1, 2, 3, sampai 4 ya. Nah, pas si ibu ini udah sampai di stadium 4, di mana mungkin rasa sakitnya juga udah nggak masuk akal lagi ya, si ibu ini mulai diberi morfin oleh dokter yang menanganinya. Efek setelah pemberian morfin inilah yang sangat menarik perhatian Harold waktu itu. Begitu morfin disuntikkan, Harold menyaksikan rasa sakit ibunya yang semula mungkin tak tertahankan itu pelan-pelan mereda, meskipun kondisinya sudah parah. Para ahli kemudian berspekulasi bahwa inilah saat yang mengilhami pembunuhan sadis dan modus operandinya nanti saat dewasa. Makin lama, sakit si ibu ini makin parah. Jadi efek si morfin ini memang bukan nyembuhin, tapi meringankan rasa sakit aja. Hingga akhirnya, sang ibu pun meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1963. 2 tahun setelah kematian ibunya, Harold masuk sekolah kedokteran di Leeds University Medical School. Setahun kemudian, dia menikah dengan Primrose May Octoby. Pasangan itu kemudian memiliki 4 orang anak. Secara umum kehidupan Harold adalah gambaran kehidupan orang yang normal. Gak ada yang aneh sama sekali. Harold pun lulus pada tahun 1970 dan memulai hidup sebagai dokter magang. Hebatnya, dia dengan cepat naik pangkat dan kemudian menjadi dokter umum di pusat medis di kota West Yorkshire. Pada tahun 1976, untuk pertama kalinya, Harold bermasalah dengan hukum. Jadi awalnya, Harold secara rutin meresepkan Petadine atau obat penghilang rasa sakit yang sifatnya mirip-mirip morfin. Dan dosisnya juga dalam jumlah yang lumayan besar untuk semua pasiennya. Jadi bukan hanya pasien-pasien tertentu aja, tapi semua pasien Harold dikasih resep obat ini. Padahal secara
secara medis, para pasien yang ditangani Harold itu sama sekali nggak butuh obat itu. Kejanggalan itu pun akhirnya dilaporkan, dan beberapa dokter senior di rumah sakit segera memanggil Harold untuk melakukan investigasi. Harold pun terbukti memanipulasi resep, karena rupanya Harold ini sudah kecanduan obat penenang. Tapi karena dosisnya besar, masuknya bukan obat penenang lagi, tapi narkoba. Karena itulah Harold pun dipecat, lalu dikirim ke sebuah klinik rehabilitasi narkoba, serta harus membayar denda sebesar 600 pound sterling. Setelah masa rehabilitasinya berakhir, Harold tampaknya bangkit kembali dengan cepat dan mendapatkan pekerjaan baru di rumah sakit Donnybrook Medical Center di kota Hyde pada tahun 1977. Di rumah sakit itulah Harold menghabiskan 15 tahun berikutnya berkarir sebagai dokter, sebelum pada akhirnya dia mendirikan praktek sendiri pada tahun 1993. Secara keseluruhan, diyakini bahwa dia membunuh 71 pasien saat masih bekerja dan praktek di Donnybrook, dan sisanya saat dia membuka praktek pribadi. Dan korbannya 171 adalah perempuan dan 44 laki-laki. Kok bisa sih korbannya sampai sebanyak itu? Harold ini berhasil membangun image-nya sebagai dokter yang baik di antara pasien dan komunitasnya. Jadi, gak ada yang curiga lah kalau saat itu dia sudah melakukan pembunuhan berantainya secara diam-diam. Masih menurut penyidik, Harold ini akan berhenti dan memulai lagi pembunuhannya berkali-kali selama beberapa dekade terornya. Tapi, metode pembunuhannya selalu tetap sama. Dia juga punya kriteria ya dalam memilih korbannya. Pokoknya harus sudah sepuh dan kalau bisa ia yang tinggal sendiri. Setelah memilih korbannya, dia akan memberikan dosis diamorfin yang mematikan dan melihat mereka mati di sana atau mengirim mereka pulang untuk binasa di rumah mereka sendiri. Korban tertuanya juga wanita yang cukup sepuh yang berusia 93 tahun. Terus Harold dapat obatnya dari mana? Posisi Harold yang memang seorang dokter rasanya sangat wajar jika dia punya persediaan obat yang lumayan banyak, dan obat-obat itu termasuk diamorfin juga, di mana stok diamorfinnya itu bahkan cukup untuk membunuh ratusan orang. Terus emang beneran gak ada yang curiga? Seiring melambungnya angka kematian pasien yang ditangani Harold, tentu saja pasti ada aja orang yang merasa aneh dan curiga. Pada tahun 1998, pengurus ikatan dokter di kota Hyde merasa curiga dengan banyaknya pasien Harold yang meninggal. Mereka membandingkan data milik Harold dan menyandingkannya dengan data dokter-dokter yang lain. Dan kasus kematian atas pasien yang ditangani Harold hampir 10 kali lipat lebih tinggi daripada dokter-dokter yang lain. Mereka lalu melaporkan kekhawatiran mereka ke Dewan Pengawas dan kemudian juga melapor kepada polisi. Polisi pun mulai dipanggil dan harusnya karir Harold sudah tamat sekarang. Tapi nyatanya tidak, saudara-saudara. Penyelidikan polisi gagal karena saat melakukan pemeriksaan yang paling mendasar, termasuk apakah Harold ini memiliki catatan kriminal sebelumnya atau tidak, polisi kayaknya nggak nemu histori Harold yang pernah melakukan pemalsuan resep di masa lalu. Dan Harold ini juga licik banget dalam menutupi jejaknya. Jadi dia selalu menambahkan penyakit palsu ke catatan kematian para korbannya. Akibatnya, penyidik tidak menemukan alasan untuk menangkap Harold. Polisi juga menganggap wajar kematian para manula tersebut dan tidak ada yang perlu dicurigai. Hal ini tentu mengakibatkan dokter gila itu bebas untuk terus membunuh. Tapi tenang, karena akhirnya sepak terjang Harold terungkap juga setelah dia membuat kesalahan dengan mencoba memalsukan surat wasiat dari salah satu korbannya. Ceritanya, pada tanggal 24 Juni tahun 1998, seorang wanita lanjut usia bernama Kathleen Grundy meninggal secara mendadak dan dia merupakan pasien Harold. Kathleen juga bukan orang sembarangan ya, karena dia merupakan mantan wali kota setempat. Dan meskipun sudah berusia lanjut, Kathleen ini masih aktif dalam beberapa kegiatan sosial. Kathleen yang juga tinggal seorang diri ini ditemukan meninggal dalam posisi terduduk di sofa dengan baju yang lumayan formal seperti baju baru kembali dari suatu tempat. Baju habis pergi gitu. Beda kan baju rumah sama baju habis pergi. Nah ini tuh kayak posisinya tuh si Kathleen lagi duduk karena kecapean baru pulang dari mana gitu.
Putri Kathleen yang bernama Angela Woodruff juga merasa kaget banget dengan kematian ibunya. Karena menurut Angela, ibunya sama sekali tidak memiliki riwayat penyakit parah. Awalnya, kematian Kathleen dianggap wajar ya, semacam ya udahlah, kalau udah ajal mau gimana lagi gitu. Tapi Angela mulai merasa curiga karena ibunya itu sudah bikin surat wasiat dan isinya juga lumayan absurd banget. Dimana isinya itu, si ibu ini mewariskan uang senilai 386.000 pound sterling kepada dokter pribadinya, yaitu Dr. Harold. Dari sinilah semua mulai terlihat janggal. Selain isinya yang aneh, surat wasiat itu juga diketik dengan mesin ketik manual dan sangat berantakan penulisannya. Tanda tangan Kathleen juga tidak terlihat seperti biasanya. Dari situ, Angela yakin kalau surat itu palsu. Apalagi dia sangat mengenal ibunya sebagai orang yang sangat rapi dan teratur dalam segala hal. Gak mungkinlah orang sekelas ibunya bisa seceroboh itu. Di situ juga ditulis jika Kathleen ingin agar jasadnya dikremasi saja. Karena penasaran dan merasa ada yang tidak beres, keluarga menolak mengkremasi jasad Kathleen, tapi menguburkannya. Angela pun lalu melaporkan kecurigaannya kepada polisi. Polisi langsung bertindak dengan melakukan penggeledahan mendadak di tempat praktek Harold. Penggeledahan itu memang sengaja dilakukan agar Harold tidak punya kesempatan untuk menyembunyikan ataupun menghancurkan barang bukti. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukanlah salah satu barang bukti paling penting dalam kasus ini, yaitu sebuah mesin tik tua bermerek Brother. Mesin tik ini diduga digunakan Harold untuk membuat surat wasiat palsu. Tapi Harold sendiri mengklaim bahwa Kathleen cukup dekat dengannya. Dia bahkan sering meminjam mesin ketiknya itu. Polisi tentu saja tidak percaya begitu saja ya. Akhirnya, untuk memastikan, makam Kathleen kemudian digali pada bulan Agustus tahun 1998. Untunglah keluarga tidak menuruti surat wasiat Kathleen ya. Coba jenazahnya dikremasi. Gak akan lagi bisa diselidiki ataupun diotopsi. Jenazah yang sudah dimakamkan selama 81 hari itu pun diperiksa, dan saat dilakukan otopsi, ditemukan obat penghilang rasa sakit jenis morfin dalam dosis yang sangat tinggi di jaringan ototnya. Padahal menurut catatan kesehatannya, Kathleen sama sekali tidak dalam kondisi yang mengharuskannya mendapatkan suntikan morfin, apalagi dengan dosis sebesar itu. Secara bersamaan, Harold bersikeras bahwa Kathleen kecanduan obat seperti morfin atau heroin, dan menunjuk catatannya sebagai buktinya. Namun, polisi menemukan bahwa Harold menulis catatan di komputernya setelah Kathleen meninggal. Dengan kata lain, Harold tertangkap basah. Bahkan tidak sampai di situ saja. Polisi kemudian berhasil memverifikasi 14 kasus lain di mana Harold telah memberikan dosis diamorfin yang mematikan, mendaftarkan kematian pasien secara salah, dan mengubah riwayat medis mereka sesuai dengan keinginan Harold. Selama 2 bulan berikutnya, 11 jenazah pasien Harold juga ikut digali makamnya, dan hasil otopsi dari jasad-jasad itu menemukan hal yang sama seperti yang ditemukan pada jasad Kathleen, yaitu mengandung morfin dalam jumlah yang tinggi. Henry McQuay, profesor klinik anestesi Universitas Oxford, mengatakan pasien yang disuntik morfin dengan dosis 30 mg atau lebih akan meninggal dalam waktu 10 menit karena efek diamorfin bisa menghentikan pernafasan. Harold kemudian ditangkap pada tanggal 7 September 1998. Harold selalu menyangkal pembunuhan dan menolak bekerja sama dengan polisi atau penyidik kriminal. Ketika polisi mencoba menanyainya atau menunjukkan foto korban, dia duduk dengan mata tertutup, menguap, dan menolak untuk melihat bukti apapun. Polisi hanya dapat menuntut Harold dengan 15 pembunuhan, tetapi diperkirakan jumlah pembunuhannya berkisar antara 250 sampai 450 orang. Pada tahun 2000, Harold dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dengan vonis yang pasti bahwa dia tidak akan pernah dibebaskan apapun yang terjadi. Dia dikurung di penjara Manchester awalnya, tapi kemudian dipindahkan ke penjara Wakefield. Dan dalam penjara itulah dia melakukan bunuh diri. Sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-58 tahun, yaitu tepatnya pada tanggal 13 Januari tahun 2004, Harold ditemukan tergantung di selnya. Seorang petugas penjara mengatakan bahwa Harold sempat curhat kepadanya kalau dia ingin bunuh diri saja agar istrinya bisa menerima tunjangan kematiannya lebih cepat. Sampai akhir hayatnya, tidak diketahui alasan kenapa Harold melakukan perbuatannya. Sejumlah teori mengatakan alasan Harold memiliki keinginan untuk membunuh adalah karena dia terguncang setelah kematian ibunya. Yang lain mengutarakan pendapatnya yang lebih dermawan, bahwa Harold ini menyuntikkan orang tua dengan diamorfin sebagai cara yang salah untuk menawarkan kasih sayang.
Maksudnya gini, korbannya kan udah sepuh ya. Harold ini pengen para pasiennya ini meninggal agar bisa tenang di alam sana. Iya, tapi kan nggak semua yang sepuh-sepuh juga pengen cepet mati. Agak-agak ya. Beberapa orang juga percaya bahwa Harold mengidap good complex dan pembunuhan yang dia lakukan adalah cara untuk dia membuktikan bahwa dia bisa menyelamatkan nyawa, bisa pula merenggut nyawa. Kalau menurut kamu gimana, geng? Alasan mana yang kira-kira paling masuk akal dan mendasari semua tindakan bengis Harold? Terima kasih buat yang udah klik video ini dan nonton sampai habis. Aduh, matur nuwun sangat. Sekalian minta subscribe dan nonton video lainnya boleh dong. Biar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kalian. Dadah!